Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 dengan mata kuliah Manajemen Keuangan dengan saya Salma Putri Nurinsani Tanjung dan rekan saya Nurul Kolbi. Saya Muhammad Farigi Narfaza. Saya Maesa Rizky Pratama dan ada Yuda Fatan Atorik yang berhalangan hadir. ya. Pada hari ini kami akan menganalisis laporan keuangan PT Unilever dari tahun 2022, 2023, dan 2024. Selamat menyaksikan. Ada selamat menyaksikannya nggak? PT Unilever Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan FMCG terbesar di Indonesia yang berdiri pada 5 Desember 1933 dengan nama Lever Zip Fabricant NV dan kini memproduksi berbagai produk perawatan tubuh, kebersihan rumah tangga, makanan, dan minuman melalui pabrik modern di Cikarang dan Rungkut. Sejak menjadi perusahaan publik pada 1982, Unilever ini juga terus memperkuat posisinya melalui merek-merek unggulan seperti contohnya ada Pepsodent, kemudian ada Sunsil, Lifebuoy, kemudian juga ada Rinso dan Bango, juga serta mengusung visi global yakni to make Sustainable Living Commonplace pada periode 2022 sampai 2024. Nah, ini juga perusahaan ini juga menghadapi dinamika pemulihan pasca pandemi, memperkuat strategi digital dan organisasi pada 2023 dengan penunjukan Benji Yep sebagai presiden direktur. Kemudian dan pada 2024 ini juga mengambil langkah strategis melalui penyesuaian portofolio global termasuk rencana pemisahan bisnis es krim sambil tetap fokus pada kategori HAM dan personal care serta foods untuk menjaga daya saing. Selanjutnya kami juga ada profil perusahaan. PT Unilever Indonesia Tbk adalah perusahaan FMCG yang besar di Indonesia, berdiri sejak 1933 dan menjadi bagian dari Unilever Group. Kemudian juga perusahaan ini juga memiliki dua lini utama yakni home dan personal care, Sunsil, Lifebuoy, Pepsodent, Rinso, Dove, dan juga foods and refreshment seperti Bango, Royco, Sariwangi, Walls, dan Blue Band. Kemudian juga operasionalnya didukung pabrik di Cikarang, Bekasi, dan Surabaya serta jaringan distribusi nasional. Dan juga mengusung visi global Making Sustainable Living Commonplace, Unilever menjalankan praktik bisnis berkelanjutan dan pengembangan produk ramah lingkungan. Dengan struktur organisasi yang kuat, inovasi dan strategi pemasaran efektif, untuk Unilever juga tetap menjadi pemimpin besar FMCG di Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari latar belakang dan profil perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke bagian tujuan, yaitu di mana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan PT Unilever Indonesia Tbk selama periode 2022 sampai 2024. Nah, secara khusus tujuan penelitian ini meliputi yang pertama yaitu kita menganalisis rasio likuiditas, yaitu current ratio sama quick ratio, yang dimana untuk menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua yaitu kita menganalisis rasio solvabilitas, yaitu debt to equity ratio sama debt to asset ratio, dimana untuk mengetahui tingkat ketergantungan perusahaan pada utang dan juga kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang. Selanjutnya yang bagian 3 yaitu kita menganalisis rasio profitabilitas, yaitu gross profit margin dan juga net profit margin, ROA sama ROE. Nah, di sini kita itu untuk mengatur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat yaitu menginterpretasikan tren kinerja keuangan dari tahun ke tahun selama periode analisis. Dan yang terakhir atau kelima, di mana kita memberikan kesimpulan dan juga rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen dan juga calon investor. Selanjutnya kita masuk ke metodologi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menilai kinerja keuangan PT Unilever Indonesia terbuka secara objektif melalui analisis rasio,
Data yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit untuk tahun 2022 sampai 2024, meliputi laporan posisi yang meliputi laporan posisi keuangan, laba rugi dan arus kas. Analisis dilakukan dengan menghitung rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan aktivitas menggunakan rumus standar. Selain itu, analisis tren dilakukan untuk melihat perubahan kinerja dari tahun ke tahun. Interpretasi hasil didasarkan pada teori manajemen keuangan agar sesuai dengan standar akademik. Metode ini memberikan gambaran yang valid dan terstruktur mengenai kondisi dan perkembangan kinerja keuangan perusahaan selama periode penelitian. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu perhitungan rasio keuangan. Nah, di bagian pertama itu ada rasio likuiditas. Dari rasio likuiditas itu mempunyai 5 poin. Yang pertama ada current ratio, di mana di sini kita akan menghitung 3 tahun dari current ratio dari PT Unilever. Nah, rumusnya yaitu current ratio dibagi current ratio sama dengan current asset dibagi current liabilities. Nah, di sini diketahui pada 2022 current asetnya itu adalah 7,5 triliun. Terus pada current liabilities-nya yaitu 12,4 triliun, menghasilkan current ratio-nya itu 60,8%. Nah, pada 2023 current asset-nya itu sebesar 7,1 triliun, sedangkan current liabilities-nya itu 12,2 triliun dan menghasilkan current ratio-nya itu 58,3%. Terus pada 2024 current assetnya yaitu 5,2 triliun, current liabilities-nya itu 11,8 triliun dan menghasilkan current ratio itu sebesar 44,6%. Lanjut kita ke bagian asset test ratio, di mana asset test ratio ini mempunyai rumus yaitu current asset dikurangi inventories dibagi current liabilities. Nah, di sini kita juga menghitung selama 3 tahun yaitu 2022 sampai 2024. Pada 2022 itu bagian current asset sama inventoriesnya itu dikurang, jadi 7,5 triliun dikurangi 2,6 triliun. Nah, hasil dari itu dibagi dengan current liabilities yaitu 12,4 triliun dan menghasilkan 40%. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian 2023. 6,1 triliun itu dikurang dengan 2,4 triliun dan current liabilities-nya itu 11,2 triliun dan menghasilkan 34%. Selanjutnya kita ke bagian 2024 yaitu 5,2 triliun dikurangi 2,5 triliun. Untuk current liabilities-nya itu 11,8 triliun dan menghasilkan 23%. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian average collection ratio, di mana rumusnya sendiri yaitu 365 dibagi net sales dan dibagi juga average receivables. Nah, di sini kita juga menghitung 3 tahun. Di sini untuk di bagian 365-nya itu bakal dibagi dengan receivable turnover. Maka dari itu kita akan mencari receivable turnover-nya dengan lewat net sales dan juga average receivable. Nah, di sini diketahui pada 2022 yaitu 41,2 triliun dibagi 4,2 menghasilkan 9,76
Nah, setelah itu di bagian 365 dibagi dengan hasil receivable turnover yang ini itu sebesar 365 dibagi 9,76, hasilnya menjadi 37,38 dan itu perkiraannya selama 37 hari. Nah, seperti di bagian 2023 juga dia 3,8,3 triliun dibagi 3,31 triliun dan hasilnya jadi 12,25. Di situ juga dibagi sama 365 dan menghasilkan 29,80. Perkiraannya itu selama 30 hari. Terus selanjutnya sama 35,1 triliun dibagi 21, triliun menghasilkan 16,64 dan bakal dibagi 365 menghasilkan 21,93 atau itu perkiraan 22 hari. Selanjutnya yang bagian keempat kita bakal bahas akun receivable turnover, di mana rumusnya yaitu credit sales dibagi akun receivable. Yang pertama untuk bagian 2022 yaitu 41,2 triliun dibagi dengan 42,2 triliun menjadi 9,76x. Nah, 2023 juga sama, itu dibagi dan menghasilkan 12,25x. 2024 juga sama, 35,1 triliun dibagi 2,1 triliun menjadi 16,64x. Nah, kita ke bagian terakhir di bagian rasio likuiditas, yaitu ada inventory turnover. Di sini rumusnya itu COGS dibagi dengan inventory. Nah, di sini diketahui 2022 yaitu 22,1 triliun dibagi dengan 2,6 triliun menghasilkan 8,44x. Di 2023 juga sama, COGS-nya dibagi dengan inventory menghasilkan 7,69x. Terus untuk 2024 juga sama, COGS-nya dibagi dengan inventory itu mendapatkan 7,48x. Selanjutnya kita ada rasio struktur modal atau solvabilitas. Yang pertama ini kita ada debt to asset ratio atau DAR. DAR ini memiliki rumus total liabilities dibagi total aset. Yang pertama pada tahun 2022 di sini total liabilities-nya ini 14,3 triliun. Selanjutnya total asetnya 18,3 triliun dan memiliki hasil DAR 78,15%. Selanjutnya di tahun 2023 total liabilities-nya ini 13,2 triliun dengan total aset 16,6 triliun dengan hasil DAR 79,7%. Selanjutnya di tahun 2024 kita memiliki 13,8 triliun. Kemudian total asetnya ada 16,04 triliun dengan hasil DAR-nya 86,6%. Selanjutnya, di sini kita ada debt to equity yang artinya DAR atau DAR juga total liability dibagi equity. Pada tahun 2022, total liabilities-nya senilai 14,3 triliun, kemudian equity-nya 3,9 triliun, memiliki hasil DAR 358%. Selanjutnya untuk 2023 di sini kita ada 13,2 triliun dan equity-nya juga 3,3 triliun dengan nilai DAR hasilnya 393%. Dan selanjutnya pada tahun 2024 total liabilities-nya 13,8 triliun, total equity-nya 2,1 triliun dengan hasil DAR-nya 646%. Yang terakhir di sini kita ada time interest and earn atau TIE EBIT dibagi financing cost. Pada tahun 2022 di sini EBIT-nya kita ada 7,06 triliun dengan financing cost-nya 75 miliar dengan hasil TIE-nya 94,2x. Kemudian pada tahun 2023 kita ada 6,2 triliun dengan financing cost-nya 77,4 miliar dengan hasil TIE-nya 81,1x. Pada tahun 2024 di sini EBIT-nya kita ada 4,4 triliun dengan financing cost hasilnya 64, miliar dengan hasil TIE-nya ini 68,5x. Selanjutnya yang ketiga yaitu rasio profitabilitas. Yang pertama kita masuk kepada ROI atau operating return on investment.
untuk rumusnya ini operating income dibagi dengan total assets. Untuk tahun 2022 operating income-nya mencapai 7 triliun, total assets-nya 18 triliun dan 318 miliar. Dibagi menjadi 38,6%. Lalu untuk 2023 operating income-nya 6 triliun dan 279 miliar dibagi dengan total assets yang 16 triliun 664 miliar menjadi 37,7%. Lalu yang 2024-nya operating income-nya 4 triliun 415 miliar dibagi dengan total assets ya itu mencapai 16 triliun yang dapat menghasilkan 27,5%. Selanjutnya kita masuk ke OPM. Rumusnya itu operating income atau EBIT dibagi dengan sales. Untuk tahun 2022 EBIT-nya 7 triliun dibagi dengan net sales yang bernilai 41 triliun dan 219 miliar yang menghasilkan 17,1%. Untuk tahun 2023 EBIT-nya 6 miliar 6 triliun 279 miliar dibagi dengan 38 triliun dan 611 miliar yang menghasilkan 16,3%. Untuk tahun 2024 EBIT-nya itu 4 triliun dan 415 miliar dibagi dengan 35 triliun dan 139 miliar yang menghasilkan 12,6%. Selanjutnya kita masuk ke NPM. Rumusnya itu net income dan dibagi dengan sales. Untuk tahun 22 net income-nya mencapai 5 triliun 365 miliar dibagi dengan salesnya yang 41 triliun dan 219 miliar yang menghasilkan 13%. Untuk tahun 23 net income-nya 4 triliun 801 miliar dibagi dengan 38 triliun 611 miliar yang menghasilkan 12,4%. Untuk tahun 24 itu net income-nya 3 triliun dan 369 miliar dibagi dengan 35 triliun dan 139 miliar yang menghasilkan 9,6%. Oke, selanjutnya kita masuk ke return of equity on equity. Untuk rumusnya itu adalah net income dibagi dengan total common equity. Untuk tahun 22 net income-nya mencapai 5 triliun dan 365 miliar dibagi dengan 3 triliun dan 997 miliar yang menghasilkan 135
4,2%. Untuk tahun 23 net income-nya mencapai 4 triliun dan 801 miliar dibagi dengan 3 triliun dan 381 miliar yang menghasilkan 140%. Untuk tahun 24 net income-nya mencapai 3 triliun dan 369 miliar dibagi dengan 2 triliun 149 miliar yang menghasilkan 156,8%. Selanjutnya kita masuk ke GPM atau gross profit margin. Rumusnya itu gross profit dibagi dengan revenue. Untuk tahun 22 gross profitnya mencapai 9 triliun dibagi dengan ini untuk mencapai 19 triliun dibagi dengan 41 triliun dan 219 miliar yang menghasilkan 46,3%. Untuk tahun 23 nya 19 triliun dan 195 miliar dibagi dengan 38 triliun 611 miliar yang menghasilkan 49,7%. Untuk tahun 24 16 triliun 720 miliar dibagi dengan 35 triliun 139 miliar yang menghasilkan 47,6%. Yang terakhir itu ada return on assets. Untuk rumusnya net income dibagi dengan total assets. Untuk tahun 22 net income-nya mencapai 5 triliun 365 miliar dibagi dengan 18 triliun 318 miliar yang menghasilkan 29,3%. Untuk tahun 23 4 triliun 801 miliar dibagi dengan 16 triliun 604 miliar yang menghasilkan 28,8%. Untuk tahun 24 yaitu 3 triliun 369 miliar dibagi dengan 16 triliun yang menghasilkan 21%. Selanjutnya analisis dan interpretasi. Untuk analisis likuiditas Unilever menunjukkan tren pelemahan selama 2022 sampai 2024. Current ratio turun dari 60,8% pada 2022 menjadi 58,3% pada 2023 dan 44,6% pada 2024. Tetap berada jauh di bawah angka ideal, yaitu 1. Quick ratio juga menurun dari 0,40 menjadi 0,34 dan akhirnya turun lagi ke 0,23. Hal ini menunjukkan bahwa aset lancar bahkan tanpa persediaan tidak cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendek, sehingga kondisi modal kerja semakin ketat. Meski demikian, efisiensi pengelolaan piutang meningkat signifikan. Perputaran piutang naik dari 9,76x menjadi 12,25x dan 16,64x. Sementara average collection period membaik dari 37 hari menjadi 22 hari. Ini menunjukkan kebijakan kredit lebih efektif dan konversi kas lebih cepat. Sebaliknya, perputaran persediaan turun dari 8,44x menjadi 7,48x.
menandakan pergerakan persediaan lebih lambat dan potensi peningkatan dana yang terikat pada stok. Secara keseluruhan, likuiditas Unilever tertekan pada akibat turunnya current dan quick ratio. Namun, peningkatan kinerja piutang memberikan sedikit kompensasi. Perusahaan perlu mengoptimalkan siklus persediaan dan pengelolaan kewajiban jangka pendek agar tekanan likuiditas tidak meningkat. Selanjutnya, analisis solvabilitas. Solvabilitas Unilever menunjukkan peningkatan risiko keuangan akibat ketergantungan yang semakin besar pada pembiayaan utang. Debt to asset ratio naik dari 78,15% di tahun 2022 menjadi 79,7% di tahun 2023 dan meningkat tajam ke 86,6% pada tahun 2024. Menandakan sebagian besar aset dibiayai dengan liabilitas. Debt to equity ratio bahkan meningkat lebih drastis dari 358% menjadi 393% dan mencapai 646% pada tahun 2024. Dipengaruhi oleh tingginya utang serta penurunan ekuitas yang kemungkinan besar disebabkan oleh pembayaran dividen besar. Kondisi ini menunjukkan resiko leverage yang semakin tinggi dan potensi penurunan kepercayaan kepada investor. Meskipun leverage meningkat, kemampuan Unilever membayar beban bunga tetap sangat kuat. Times interest earned memang turun dari 94,2x menjadi 68,5x. Namun angka tersebut masih menunjukkan kapasitas yang sangat besar dalam memenuhi biaya pendanaan. Dengan TIE di atas 60x, risiko gagal bayar bunga berada pada tingkat yang sangat rendah. Secara keseluruhan, Unilever masih mampu memenuhi kewajiban bunga, tetapi tingkat leverage yang meningkat menunjukkan risiko jangka panjang yang semakin besar. Perusahaan perlu memperkuat strategi pengelolaan modal untuk menjaga stabilitas finansial ke depan. Selanjutnya ada analisis profitabilitas. Profitabilitas Unilever selama 2022 sampai 2024 menunjukkan tren penurunan yang cukup jelas. Operating profit margin turun dari 17,1% menjadi 16,3% pada tahun 2023 dan merosot lagi ke 12,6% pada tahun 2024. Menandakan efisiensi operasional yang melemah akibat meningkatnya biaya, persaingan ketat, atau keterbatasan daya saing harga. Dan profit margin juga menurun dari 13% menjadi 12,4% dan jatuh lagi ke 9,6% pada tahun 2024, menunjukkan penurunan signifikan pada laba bersih. Return on assets atau ROA turun dari 29,3% menjadi 28,% dan kemudian 21%, menandakan pemanfaatan aset yang semakin tidak efisien. Gross profit margin sempat meningkat dari 46,3% ke 49,7% pada 2023, tetapi kembali turun lagi ke 47,6% pada tahun 2024 karena tekanan biaya produksi dan kesulitan menaikkan harga di pasar yang kompetitif. Return on equity memang meningkat dari 134,2% ke 142% dan naik lagi 156,8%. Namun, kenaikan ini tidak mencerminkan peningkatan laba. ROE naik akibat penurunan ekuitas, kemungkinan karena pembayaran dividen besar sehingga memberi gambaran profitabilitas yang terlihat tinggi tetapi tidak berasal dari kinerja operasional. Secara keseluruhan, Unilever menghadapi tekanan profitabilitas dari penurunan margin, melemahnya ROA, dan berkurangnya laba bersih. Perusahaan perlu memperkuat efisiensi biaya, mendorong pertumbuhan penjualan, dan memperbaiki strategi harga untuk menjaga daya saing jangka panjang. Baik, selanjutnya ada overall performance, yaitu analisis kinerja PT Unilever Indonesia Tbk periode 2022-2024 menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi kondisi keuangan yang menantang dengan likuiditas yang melemah, leverage yang meningkat, dan profitabilitas yang menurun. Dari sisi likuiditas, current ratio dan quick ratio terus berada di bawah angka aman dan semakin menurun hingga 2024. Meskipun
Perputaran piutang membaik secara signifikan. Penurunan inventory turnover menandakan potensi hambatan dalam pengelolaan persediaan yang dapat menambah tekanan likuiditas. Dalam aspek solvabilitas, struktur keuangan semakin bergeser ke arah leverage tinggi, tercermin dari kenaikan DR hingga 646% pada 2024 akibat penurunan ekuitas. Meski demikian, kemampuan perusahaan membayar bunga tetap sangat kuat, DE 68,5 kali, sehingga risiko gagal bayar jangka pendek tetap rendah walaupun risiko jangka panjang meningkat. Profitabilitas yang menjadi masalah utama. Margin laba dan ROA terus menurun, mencerminkan efisiensi operasional yang melemah. Peningkatan ROE hingga 156,8% bersifat menyesatkan karena disebabkan oleh ekuitas yang menyusut, bukan peningkatan kinerja laba. Secara keseluruhan, Unilever tampak mengandalkan strategi modal kerja agresif dan leverage tinggi untuk mempertahankan operasional. Namun, hal ini berlangsung bersamaan dengan penurunan kemampuan menghasilkan laba. Perusahaan perlu memperkuat efisiensi biaya, meningkatkan daya saing produk, serta menyeimbangkan kembali struktur modal untuk menjaga stabilitas jangka panjang. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis keuangan PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2022-2024 diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada likuiditas melemah. Current ratio turun dari 60,8% menjadi 44,6%, menandakan kebijakan modal kerja agresif dan ketergantungan tinggi pada utang jangka pendek. Meski perputaran piutang membaik, average collection period dari 37 hari menjadi 22 hari. Perputaran persediaan melambat menjadi 7,48 kali. Menunjukkan semakin banyak dana tertahan dalam persediaan. Yang kedua yaitu risiko keuangan meningkat, leverage tinggi. Debt to equity ratio naik tajam dari 358% menjadi 646%. Dipengaruhi oleh tingginya liabilitas dan menurunnya ekuitas akibat pembayaran dividen. Tingginya liabilitas dan menurunnya ekuitas akibat pembayaran dividen yaitu walaupun leverage meningkat, kemampuan membayar bunga tetap sangat kuat, sehingga resiko gagal bayar jangka pendek masih merendah. Lanjut, yaitu ada yang ketiga, efisiensi profitabilitas menurun. Profitabilitas mengalami penurunan, terlihat dari turunnya net profit margin dari 13,0% ke 9,6% dan ROA dari 29,9% ke 21,0%. Hal ini menunjukkan meningkatnya biaya atau terbatasnya kemampuan menaikkan harga. Kenaikan ROE hingga 156,8% tidak menggambarkan kinerja yang membaik, melainkan dipengaruhi oleh menurunnya ekuitas sehingga membuat ROE tampak lebih tinggi secara finansial. Selanjutnya, rekomendasi untuk manajemen. Yang pertama, optimasi struktur biaya. Penurunan gross profit margin dan operating profit margin menunjukkan perlunya pengendalian biaya yang lebih ketat serta peningkatan efisiensi rantai pasok untuk
memulihkan profitabilitas. Yang kedua, perbaikan manajemen persediaan. Inventory turnover yang melambat perlu ditingkatkan agar likuiditas membaik dan lebih banyak arus kas bebas yang tersedia. Yang ketiga, memperkuat ekuitas. Dengan DR mencapai 646%, perusahaan perlu mempertahankan lebih banyak laba ditahan untuk membangun kembali ekuitas dan menurunkan risiko leverage jangka panjang. Selanjutnya ada untuk investor. Yang pertama, waspada terhadap ROE tinggi. ROE sebesar 156,8% bersifat menyesatkan karena dipicu oleh ekuitas yang sangat rendah, bukan kinerja laba yang meningkat. Yang kedua, fokus pada margin dan efisiensi. Penurunan NPM dan ROA harus menjadi pertimbangan utama karena menunjukkan pelemahan kinerja operasional secara nyata. Yang ketiga, pemantauan risiko keuangan. Current ratio di bawah 1 dan leverage yang sangat tinggi menunjukkan profit risiko yang perlu dipantau secara ketat, terutama terkait arus kas dan pengelolaan utang di masa depan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin segitu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.